Hai hai hai, kali ini bukan cuma nonton, berkesempatan nih menghadiri gala premier film Kodrat yang kedua. Di sini kita disambut dengan adanya booth yang menyediakan makanan untuk kita berbuka nanti ya teman-teman. Oh iya, di sini ada red carpet yang tentunya berisi poster-poster para pemain maupun karakter di film Kodrat kedua ini. Biar nggak makin penasaran lagi, yuk kita simak preskon dari film Kodrat kedua. Yuk teman-teman, kita masuk. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah hadir hari ini. Semoga suka filmnya ya semuanya. Suka banget. Oke, secara cinematic experience-nya fun banget movie-nya, hampir kalau kita bisa bilang kayak roller coaster lah, naik turun terus. Jadi waktu ditawarin project Kodrat 2 itu saya langsung bilang yes, karena memang saya tahu akan melebihi dari Kodrat 1. Dan kita lihat juga di sini memang secara production value, secara fun elemennya semua tercapai di Kodrat 2. Dimungkinkan didukung begitu banyak teman-teman yang bekerja sama di dalam Kodrat ini. Tidak lain tidak bukan karena ada ayah kami, Henry Gozali, ada ibu kami, Ibu Henry Gozali yang hari ini pertama kali juga nonton film kami. Beliau dengan mengajak teman-teman, beliau adalah seorang guru, dan di sampingnya juga banyak guru, kemudian juga ada teman dari ayah kami semasa hidupnya yang bekerja sama dan yang ada di dalam asosiasi sekolahnya. Maka dengan kerendahan hati, semua ini tidak mungkin terjadi dan bukan sebuah kebetulan. Tetapi ketika hari ini Kodrat 2 bisa hadir dan dinikmati, saya percaya ayah kami juga tersenyum. Papi would be so very proud of you, Mom. Ini yang kedua sebagai sequel punya sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi saya ikut bersyukur dan saya berbahagia bahwa ternyata yang bersedia untuk kemudian mengarungi tantangan ini bersama dengan kami di Magma Entertainment, keluarga dari Pak Sunil, keluarga Rapi Film, Pak Gop terutama bagi kami itu sangat luar biasa, memberikan restu dan memberikan segala sesuatu dari sisi dukungan moral maupun dari support untuk budget yang pastinya harus kita tingkatkan karena kita mau naik kelas semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman kami dari Malaysia yang juga sudah membantu untuk mensukseskan film Kodrat yang pertama, Astro Show, kembali lagi bersama dengan kami kali ini. Dan kali ini mereka pun sudah tidak sabar untuk memberikan salam mereka kepada Ustadz Kodrat kita dan seluruh jajarannya. Azizah buat mereka adalah seorang sosok yang kami tumbuh kembangkan lewat skenario, dan buat mereka kehadiran Acha Septriasa ini sangat ditunggu bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian kami tetap didukung oleh Idiosource, oleh Pak Andi, dan bersama dengan Pak Andi ada juga teman-teman dari Virtue Lines, Ardi dan Arya Setia Dharma. Kemudian juga ada dari Caravan Studio yang tetap mendukung kami. Kalau teman-teman nanti keluar ke depan pada waktu nanti kita buka bersama, di situ sudah terlihat hasil karya dari Caravan Studio, Chris Lee bersama dengan Yuda Negara Nyoman, dan tentunya dari Legacy Pictures yang tidak bukan mencoba untuk memberikan kami kesempatan yang terbaik agar hadirnya Kodrat 2 ini sungguh-sungguh bisa merangkul lebih banyak, lebih luas, agar apapun yang menjadi sebuah perjuangan iman dari yang kita perlihatkan di lewat Kodrat kedua ini dapat memang merambah ke setiap hati siapapun nanti yang menontonnya. Last but not least, masih ada, makanya karena itu ini adalah sebuah proyek yang buat saya pribadi merupakan sebuah tantangan, tapi juga sebuah proyek syukur yang luar biasa. Karena Dian Sastrowardoyo bersama dengan timnya, Rio dan Hiskia, itu sama-sama mendukung kami lewat Beacon filmnya. Dan kenapa dia mau bergabung, nanti teman-teman pas ketemuan sama Dian, teman-teman boleh bertanya sendiri kepada beliau. Jadi dukungan support luar biasa dia. Terima kasih sudah pada datang, terima kasih sudah menonton di tengah masa puasa.
menjawab pertanyaan dari Dias. Tantangan untuk menghadirkan sequel memang harus memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih heboh, yang lebih daripada yang pertama. Dan tantangan ini bisa terwujud karena saya didukung oleh banyak teman-teman yang lain, menghadirkan elemen CGI, seperti kemudian bagaimana meyakinkan teman-teman bahwa yang dilihat sejak awal itu adalah Aswala yang hadir memang dari film pertama, dan dia berubah dari sosok humanoid kemudian kembali ke CG. Itu ada teman-teman dari dalam digital. Selama menonton tadi, saya cukup yakin teman-teman banyak terbuai dari musik yang kemudian dibuat sama Arya Prayogi, sound dari Andre dari Alunan, Bengawan Studio. Itu ada tim makeup kostum yang duduk ikut menonton di sana. Bagaimana mereka membuat semua pemain itu blend dengan keadaan, dengan lokasi, dengan look. Om Frans Pat tadi kabur kemana saya nggak tahu, tapi semua set yang ada di film itu dengan teman-teman tim art ada di belakang sana. Terima kasih semuanya. Ada 28 set yang dibangun khusus untuk film ini. Jadi segala sesuatu itu memang dipikirkan dengan sangat maksimal. Ada timnya Kang Cecep dan Jonathan Ozo untuk menghadirkan koreografi dan fight, dan cast-nya juga luar biasa. Semua cast di sini termasuk dari ujung Bella, Doni, Kang Septian, Hana, sampai ke Aca, dan tentunya Vino itu bekerja keras untuk menghasilkan semua yang teman-teman tonton hari ini. Jadi saya kalau ditanya, saya malah merasa bersyukur karena saya banyak ditemani begitu banyak teman-teman yang saya yakin sangat mencintai Kodrat seperti kami yang kemudian ada di Magma mencintai Kodrat. Dan semoga cinta ini bisa menular ke teman-teman semua yang menonton dan yang akan menonton di Lebaran di hari kemenangan tahun 2025 ini. Sequel 2 ini merupakan tantangan, tapi pada dasarnya yang pertama kami pikirkan adalah bahwa suami istri ini, Kodrat dan Azizah, mengalami ujian keimanan yang sama, yaitu kehilangan anaknya yang paling dicintai, yaitu Alif. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan satu peristiwa ujian keimanan dalam satu ruang dan waktu yang sama. Dan akhirnya kami menemukan bahwa Azizah ada di ruang yang sama, di rumah yang sama, tapi kemudian oleh Aswala dia diuji keimanannya gitu. Nah, PR kedua adalah kalau di Kodrat 1 itu moral value-nya adalah berserah diri kepada Allah, sehingga di ujung cerita itu Kodrat mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan berserah diri itu kemudian dia bisa ikhlas ya ketika anaknya meninggal. Lalu moral value apa yang akan kita lekatkan pada sequel yang kedua ini? Dan kami menemukan bahwa moral value-nya adalah tobat. Dan tobat itu kami lekatkan pada karakter Azizah. Dan di dalam cerita sequel kedua ini, justru karakter arc yang terjadi itu bukan pada Kodrat tapi pada Azizah. Kodrat di sini sebagai karakter malaikat, dia menolong. Sedangkan Azizah mengalami karakter change. Ya. Ujian keimanannya adalah ujian keimanan yang terjadi pada orang biasa. Kalau Kodrat itu mampu meraih keimanan melalui peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu mati suri, sementara Azizah mencoba meraih ya, dan membangun kembali keimanannya melalui cara-cara yang biasa dilakukan oleh orang awam, yaitu sholat tobat. Dan maka akan terasa bahwa itu lebih emosional ya bagi penonton ya. Karena dia berjuang sebagai orang yang sangat biasa ya. Dia merasa musyrik dan kemudian dia berjuang sendirian karena sebelumnya dia tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dia berjuang untuk meraih keimanannya sendiri. Maka moral value dari film ini adalah tobat. Karakter Safi ini karakter yang pertama kali saya terima dalam perjalanan saya menerima tawaran-tawaran peran, karena saya di sini jadi villain, jadi karakter antagonis, dan saya harus memainkan. Dan saya banyak diskusi sama tentunya saudara, terus saya melihat kondisi teman-teman cast yang lain.
supaya saya dapat feel-nya. Dalam waktu reading saya masih belum dapat karakter ya Vin ya. Safi itu mau dia sampai di last minute syuting Pak Charles emang luar biasa. Dia punya imajinasi spontanitas yang tinggi ketika membentuk karakter. Jadi Safi yang ada, yang semuanya lihat itu adalah hasil dari kolaborasi spontanitas tingkat tinggi. Wow. Pak Charles, terima kasih. Sejujurnya ini adalah salah satu universe yang paling kutunggu-tunggu juga. Jadi sewaktu ditawarin ada Kodrat 2 dan ditawarin Purwanti, aku nggak mikir lagi, kayak yes. Dan terima kasih banyak, aku sangat bangga bisa berada di universe ini dan bangga bisa bersama dengan teman-teman di sini yang energinya luar biasa. Dan sama-sama yes. Dan ya di sini Purwanti itu sosok yang berani ya, dan yang aku paling suka dari karakter Purwanti ini sendiri bahwa dia itu berani untuk mengeluarkan voices atau suara yang sangat didengar, atau ketika ada sebuah ketidakadilan dalam pekerjaannya atau di lingkungan kerjanya, dia berani untuk menyuarakan itu. Dan bagaimana dia memperjuangkan hak-hak wanita teman-temannya sesama buruh di situ. Dan itu buat aku kayak wah, dia ini benar-benar sosok yang luar biasa dan aku benar-benar happy sekali bisa di sini untuk membawakan Purwanti di Kodrat 2 ini. Tadi saya juga ngelihat dari pinggir, ngelihat adegan Safik jatuh, semuanya pada tepuk tangan tuh. Kayaknya seneng banget. Tapi mereka ketawa pada saat nunjuk Kodrat, betul ya? Ya alhamdulillah. Jujur saya belum melihat filmnya secara utuh. Saya nunggu nanti malam karena buat saya premier ini waktu yang sakral buat saya. Gitu. Saya pengen bisa nikmatin filmnya full pada saat udah lepas dari kegiatan program segala macamnya. Nah, film Kodrat kedua ini memang universe yang saya tunggu-tunggu juga, gitu. Begitu dapat tawaran dari Magma, dari Cilinda, dari Bang Charles, saya dengan senang hati gitu ngebaca skripnya. Dan begitu saya baca skripnya, wah ini luar biasa nih, gitu. Terima kasih juga udah diajak di sini atas Cilinda. Ya. Pak Sunil, terima kasih atas semuanya. Ini kebanggaan buat saya, begitu saya membaca skripnya. Nah, tapi yang lebih serunya itu pada saat saya datang ke proses reading, ketemu sama Vino dulu, ngobrol-ngobrol segala macam, ngomong soal karakter. Vin, lu mau kayak gimana karakternya? Don, lu mau kayak gimana karakternya? Ngobrol-ngobrol. Besoknya setelah ngobrol-ngobrol tentang skrip dan karakter segala macamnya, tiba-tiba kepikiran untuk nambahin adegan fighting di mana di truk, dikasih tantangan sama Vino nih, Don, mau nggak lu kalau misalkan nanti kita fightingnya pakai bahasa Arab? Seru juga tuh, Vin. Boleh tuh. Oke, ayo kita ngobrol yuk sama Bang Charles, sama teman-teman yang lainnya. Ini pasti akan nambah tantangannya nih. Jadi itu memang adegannya sulit. Jadi teman-teman bisa ngebayangin, teman-teman udah nonton kan gitu. Kita fighting di truk, keadaannya sempit, ada adegan yang rumit juga fightingnya. Saya pakai prostetik, saya pakai soft lens ya. Nah, itu kita ngeliat cuma sedikit tuh, kecil gitu saya ngeliat Vino tuh. Yeah. Terus juga ternyata pada saat fighting saya harus menggunakan bahasa Arab, jadi kita balas-balasan pakai bahasa Arab tuh juga. itu sulit banget, tapi itu adalah adegan yang saya seneng banget bisa ngejalaninnya. Lebih dari tantangan lebih daripada adegan-adegan action yang pernah saya jalanin sebelumnya. Ya, itu sangat menyenangkan. Ya, terima kasih udah dikasih kepercayaan untuk bisa ngejalanin. Dan
dan proses ngebangun karakter, proses ngebangun segala macamnya itu sangat menyenangkan di Magma. Teman-teman wartawan, langsung ke jawab pertanyaannya. Yang menurut saya semua adegan di sini tuh ada tantangannya, ada proses bagaimana cara delivernya ya, pilih-pilih skala-skala yang kira-kira bisa believable buat dinikmatin sama penonton juga gitu. Tapi pastinya untuk diskusi sama sutradara terus-terusan, karena memang untuk menemukan proses Azizah itu, sebagai background Azizah aja tuh saya kewalahan sebenarnya, karena kan nggak terlalu diceritain di kodrat yang pertama gitu. Waktu Azizah di kodrat pertama hanya sebagai foto aja, dan kayaknya kodrat ini kehilangan istrinya udah lama gitu. Tapi pas diundang untuk casting film kodrat ini untuk menjabarkan karakter Azizah, itu saya tanya sebenarnya ke Mas Charles juga gitu. Iya, sebenarnya nggak casting ya, jadi kayak langsung untuk, karena datang itu emang karena dipanggil gitu loh, jadi dipanggil dan Charles bilang kita ada satu peran nih, Cak, lo nonton kodrat kan gitu. Aku bilang iya nonton dulu pas lagi Oktober 2022 gue nonton di bioskop, dan ada nih karakter yang kita udah cari beberapa pemeran, tapi kita baru inget di meja ini nama lu gitu. Jadi ada 5 orang yang inget nama saya di waktu yang sama. Wow. Dan itu memang benar gitu. Dan itu ketika saya lagi di Sydney, lagi kayak aduh pengen banget nih gue main film lagi, tapi kok nggak ada yang manggil ya gitu. Dan pada saat itu saya lagi berdoa sama Allah, bilang ya Allah berilah saya pekerjaan lagi yang mendekatkan saya kepada Engkau. Akhirnya 10 menit saya setelah beres sholat asar itu, saya ditelepon sama Charles, video message. Dia bilang, Cak, ini aneh banget. Gue lagi mencoba mencari peran di film Kodrat 2, Azizah. Tapi kita nggak, ya kita mungkin kepikiran lo, tapi kita masih nyangkanya, aduh, ini Aca available nggak ya? Karena dia jauh gitu. Terus lu kalau gue ngeliat foto lo di Instagram, lo lagi di pantai pakai baju seksi, kayaknya nggak pantas jadi Azizah. Jadi kayak kita ragu-ragu gitu mau manggil lu gitu. Ya udah deh, ini nih lo nonton Kodrat 1 ya, gimana kira-kira menurut lo gitu. Ya udah, akhirnya nggak sampai 2 minggu kemudian datanglah ke kantor makan, udah dengan Vino, Mas Doni Alamsyah dan lain-lain, udah latihan fighting. Pressure dong, wah kok udah sampai mana nih, semua udah pada latihan nih gitu. Terus pas datang itu rambut masih bule lagi kan, maksudnya kayak harusnya ya Azizah perawakannya pasti kan adalah, menurut aku, pikiran aku, wah istri seorang ustadz gitu kan. Jadi pada saat itu pas datang ya mendengarkan aja nih apa kata sutradara Mas Charles, apa kata pemeran-pemeran yang lain soal riwayat Azizah itu sebenarnya di Kodrat 1 seperti apa. Tapi karena nggak banyak diceritain, jadi cuma denger universe ceritanya aja gitu. Dan apa ide-ide yang tadi ditulis di mobil tuh menjelang mau ketemu sutradara nih, buyar semua. Salah semua. Kirain aku Azizah itu kan, oh turunan orang sakti nih, pasti suaminya, istrinya Ustadz Kodrat, pasti dia juga jago baca Al-Quran misalnya, apa kek gitu, kayak pasti ada kelebihan-kelebihan nih. Enggak, ternyata ternyata ya sebagai seorang yang masih belajar agama, seorang istri yang mendampingi suaminya berusaha membantu orang banyak, meruqyah, dan sebagai seorang istri dia juga mungkin ada waktu-waktu di mana dia ditinggalkan sama suaminya jauh gitu, jadi dia merasa sendiri, dan yang pasti berusaha being present as a mom, sebagai ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimananya umumnya seorang istri di seluruh Indonesia lah ya. Dan untuk menjadi seseorang yang begitu sederhana, buat aku ternyata sulit, tidak mudah ternyata. Menjadi seseorang yang benar-benar bisa mendampingi, itu ternyata luar biasa. Gimana ya caranya mendeskripsikan perempuan seperti ini ya, menonjol juga gak terlalu, terus kayak harus
ternyata dia merasa berdosa lagi gitu kan. Dan pada saat sholat tobat itu ternyata saya dapet kayak wahyu gitu ya. Karena dalam proses syuting itu sampai hari ke-20 pun saya juga nggak tahu mau berbuat apa sebenarnya untuk si sholat tobat itu. Untungnya di take-nya kayaknya di hari-hari yang mungkin udah masuk proses 10 hari 15 hari syuting baru ada adegan itu. Jadi untungnya saya juga seneng banget, adegan itu untung aja agak ke belakang. Ya betul, Kodrat ini lagi-lagi berbicara tentang keimanan gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asaf tentang pertobatan. Apa yang dialami Azizah ini sebenarnya sudah dialami oleh Kodrat di Kodrat pertama. Ketika imannya runtuh, bahkan dia mati suri. Tapi ketika dia balik lagi, dia harus melakukan ibadah. Nah, ibadah buat saya, ini sudut pandang saya gitu ketika saya baca skripnya gitu. Ibadah terbesar dan terpanjang seorang manusia itu adalah berumah tangga, menikah, punya istri, punya suami. Itu ibadah yang sangat panjang banget, sangat berat banget untuk seorang manusia. Dan ketika Kodrat sudah berhasil mengembalikan keimanannya dia kembali beribadah sesuai dengan kodratnya dia sebagai manusia. Dia mencari serpihan-serpihan keluarganya. Ketika anaknya sudah diambil oleh Allah, sekarang dia mencari istrinya. Jadi memang perjuangan seorang manusia ini hanya simbol aja gitu, tapi kita sebagai manusia juga sebagai imam dalam rumah tangga, bahkan imam dalam diri kita sendiri itu sulit banget untuk mencapai titik keimanan yang settle gitu, pasti fluktuatif. Nah, saya melihat Kodrat di part kedua ini lebih ke arah situ sih. Bahwa perjuangan seorang kepala rumah tangga menjaga istrinya, menjaga keluarganya, rumah tangganya itu adalah perjuangan yang luar biasa, yang panjang dan terberat. Tinggal 10 hari lagi sebelum kita sama-sama merayakan hari kemenangan di saat bulan suci Ramadan ini kemudian berakhir. Oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu menikmati, enjoy. Silahkan yang mau teriak, silahkan yang ketakutan juga boleh tutup mata, nggak apa-apa. Tapi nanti ada adegan-adegan tertentu, kalau tutup mata sayang juga kan. Jadi dicoba ya. Yang duduk di atas, yang di tiket di atas, yang di tiket di tengah, belakang, di depan, semuanya terima kasih. Jadi semoga Kodrat bisa hadir sebagai tontonan yang menyenangkan, menghibur, memberi inspirasi, dan membuat kita lebih semangat lagi, membuat kita tidak pernah menyerah karena kita tahu Yang Maha Kuasa selalu bersama kita. Amin. Selamat. Gimana guys, makin penasaran nggak akan film Kodrat 2? Nah, teman-teman bisa nonton film Kodrat 2 nanti ya serentak saat Lebaran tiba.